wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa nih, tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan Ngariung kali ini ada di Taman Film Kota Bandung. Karena apa? Karena hari ini kita akan ngebahas mengenai salah satu objek yang ada di dekat Taman Film Kota Bandung, langsung sama DPKP Kota Bandung dan juga warga di sekitaran Taman Sari. Mungkin buat wargi Bandung yang bertanya-tanya, ini di Taman Sari ini memang ada salah satu bangunan yang mungkin disebut sebagai Lembur Sunda Kiwari atau yang sering lebih dikenal sebagai Rumah Deret Taman Sari. Nah, kita akan mengetahui bagaimana kelanjutan dari Rumah Deret Taman Sari ini langsung ngobrol sama DPKP Kota Bandung dan juga warga. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu, Bapak, sebelum kita ngobrol nih tentang yang tadi sudah disebutkan ya Bu ya, ini alhamdulillah kita bertempat di Taman Film Kota Bandung. Jadi suasananya lebih asri ya Bu ya, enak, lebih dingin gitu. Nanti mungkin kita bisa ngobrolnya lebih santai aja ya Bu ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, mungkin alangkah lebih baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Boleh, mangga, silahkan disapa wargi Bandung ya. Ya, halo warga Kota Bandung. Saya Nunun Yanwati, saya Kepala Bidang Perumahan DPKP Kota Bandung. Mangga, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Syahruni. Saya adalah salah satu warga RW 11 yang terdampak pembangunan Rumah Deret Taman Sari Kota Bandung ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Purakusuma, kebetulan saya menjabat Ketua RW di RW 12 yang lokasinya berseberangan atau bersebelahan dengan proyek Rumah Deret Taman Sari. Baik. Nah, wargi Bandung, hari ini kita akan ngobrol langsung sama Bu Nunun, Pak Syahroni, dan juga Pak Yana mengenai Lembur Sunda Kiwari ataupun Rumah Deret Taman Sari hari ini. Nah Bu, tapi mungkin sebelum kita langsung ke inti pembicaraan kita nih, mungkin Ibu boleh menjelaskan dulu Bu, bagaimana sih Bu kondisi pemukiman di Kota Bandung? Karena mungkin kalau misalkan warga-warga di luar Kota Bandung ngeliat ke Kota Bandung, kayaknya semuanya udah merenah sih Bu gitu ya. Semuanya udah oke, udah bagus. Nah, mungkin boleh diceritain dulu Bu, gimana sih kondisi pemukiman di Kota Bandung? Iya, oke. Ya, terima kasih sekali. Sebenarnya kalau untuk Kota Bandung sebenarnya lahan di Kota Bandung ini sudah penuh ya, sudah penuh semua oleh bangunan gitu. Jadi hampir tertutup bangunan itu sekitar hampir 90% itu sudah tertutup bangunan gitu. Nah, untuk permukimannya sendiri perkiraannya itu ada sekitar 55% lebih gitu ya, itu udah difungsikan untuk permukiman gitu. Sedangkan di dalamnya juga itu ada perumahan-perumahan gitu ya, baik perumahan formal maupun informal gitu ya. Sedangkan yang banyaknya ini justru banyak perumahan yang informalnya ya. Perumahan informal itu sekitar 78% gitu ya. Itu tuh informal itu berarti yang dibangun oleh sendiri gitu ya, di luar swasta gitu, di luar developer gitu ya. Dia ngebangun sendiri ataupun yang ilegal. Nah, seperti itu lebih banyak 78%. Nah, sedangkan permukiman di Kota Bandung juga masih ada sebagian yang permukiman kumuh gitu di dalamnya ya. Jadi masih tersisa lah, ada beberapa lokasi di Kota Bandung yang masih ada permukiman kumuhnya gitu, seperti itu. Baik, jadi di Kota Bandung ini teh memang sebagian besar sudah penuh dengan bangunan ya Bu ya, baik yang informal maupun formal gitu. Nah, untuk bangunan tadi kan ada beberapa bangunan yang kumuh, tadi ada juga yang memang dibangun oleh pribadi, mungkin juga ada bangunan yang memang sudah megah dan lain sebagainya. Tapi Bu, kalau misalkan kita bicara soal kelayakan ya Bu ya, itu kan bisa saja dilihat dari pandangan subjektif layak atau tidaknya. Nah, tapi mungkin dari DPKP sendiri ada nggak sih Bu standar suatu pemukiman atau perumahan itu dikatakan layak tuh seperti apa Bu? Ya, betul. Jadi memang kalau untuk standar hunian yang layak itu memang itu sesuai aturan ya dari Permen PUPR-nya sendiri. Jadi rumah itu disebut layak itu apabila memenuhi 3 persyaratan tadi ya. Yang pertama adalah persyaratan keselamatan bangunan, kemudian yang kedua itu kesehatan bangunan, dan yang ketiga itu kecukupan luasan. Yang untuk keselamatan bangunannya sendiri itu misalnya dari struktur dan materialnya itu memang sudah aman gitu untuk manusia di dalamnya gitu ya. Sedangkan untuk kesehatan itu adalah yang
huniannya itu harus bisa memenuhi faktor pencahayaan dan penghawaan yang bisa memenuhi kebutuhan dari manusia yang di dalamnya. Sedangkan kalau untuk kecukupan luasan, jadi kecukupan luasan juga ada standarnya sebenarnya. Jadi per orang itu harus minimum 9 meter persegi per jiwa gitu. Selain itu juga harus ada juga ketersediaan air minum. Nah itu air minum juga sangat penting juga, ini yang harus ada tersedia untuk warga tersebut. Itu untuk yang layak ya. Nah, dikatakan layak berarti tadi ada standar-standar tertentu nih Bu. Nih kalau misalkan kita lihat tadi ada beberapa persen yang memang hunian dibangun oleh pribadi. Mungkin itu juga sudah disesuaikan dengan keinginan pribadi, menyesuaikan dengan keselamatan dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk yang tadi pemukiman yang dikatakan kumuh lah Bu ya. Saat ini di Kota Bandung tuh kalau kita bicara soal angka ataupun persentase, berapa banyak sih Bu masyarakat Kota Bandung yang saat ini masih belum tinggal di pemukiman layak huni Bu? Ya sebenarnya kalau untuk yang masuk layak huni ya, jadi kalau lihat dari total jumlah rumah ya di Kota Bandung itu kan ada sekitar 518 ribuan ya itu ya untuk jumlah rumahnya itu. Nah sekitar yang tidak layak huni ini sampai saat ini menurut data kita ada sekitar 18 ribuan. 18 ribuan itu tidak masih di rumah yang tidak layak huni gitu ya. Berarti sekitar 3,7%-an lah gitu di dalam sana yang harus kita perbaiki gitu ya. Jadi sampai saat ini juga masih banyak masyarakat Kota Bandung yang masih menempati rumah yang tidak layak huni gitu. Baik, tapi kalau misalkan dibandingkan sama yang sudah menempati layak huni, persentasenya ya bisa dibilang minim ya Bu ya? Sebenarnya lebih minim ya, tapi kalau dilihat jumlahnya tuh masih besar sekali, 18 ribuan. Ya betul. Nah yang walaupun tadi presentasinya hanya 3, sekian persen, mungkin bisa bila dibandingkan dengan angka 100% itu cukup minim ya Bu ya, tapi memang perlu ditindaklanjuti dan juga mungkin ada nggak sih Bu program dari DPKP sendiri untuk mengakomodir memang masyarakat-masyarakat yang masih tinggal di hunian yang kurang layak huni Bu? Ya. Betul sekali. Jadi memang di kami itu ada program-program untuk mengatasi warga-warga yang masih tinggal di yang tidak layak huni tadi ya. Kita ada perbaikan rumah, itu kita sebutnya perbaikan rumah tidak layak huni. Itu program salah satu ya, itu juga dibantu baik dari pusat gitu ya, APBN maupun dari APBD gitu. Terus selain itu juga kita mempunyai juga program yang untuk menghunikan warga kepada rumah-rumah susun gitu, rumah-rumah susun yang memang kita siapkan yang layak huni gitu, rumah susun tersebut. Dan itu pun kita juga anggarannya baik dibantu oleh APBN maupun kita sendiri gitu untuk pembangunan rusun tersebut. Baik, jadi memang sudah ada beberapa program ya Bu ya, untuk membantu masyarakat yang belum tinggal di hunian layak ya Bu ya. Nah mungkin wargi Bandung nih seperti yang wargi Bandung bisa lihat di belakang ini, kita sekarang ada di rumah deret Taman Sari atau mungkin Lembur Sunda Kiwari ya Bu ya. Dan mungkin bisa dilihat juga memang bangunannya ini masih setengah jadi mungkin ya Bu ya. Ya belum bisa selesai. Ya belum bisa dibilang belum selesai gitu. Nah untuk wargi Bandung mungkin yang pernah melihat ke sini, ini juga dulu memang sempat untuk prosesnya cukup panjang sejak tahun 2017 ya Bu ya. Proses untuk pembangunan ini cukup panjang. Nah tapi kita pengen tahu nih kenapa sih akhirnya ada rumah deret Taman Sari ini, apa sih pertimbangannya? Nah Bu, mungkin sebelum ke pertimbangannya sendiri, ini kalau kita bisa lihat kan memang bangunannya terlihat kokoh ya Bu ya. Nah kalau buat konsepnya sendiri nih Bu dari Lembur Sunda Kiwari ini apa sih Bu? Ya, sebenarnya kalau untuk konsep untuk perumahan ya, rumah susun ya, terutama ya rumah susun kita ini ada konsep membangun tanpa menggusur tadi ya. Jadi kita mempunyai konsep jadi ada warga-warga yang di dalam, apabila ada warga gitu ya di dalam lokasi lahan yang kita akan bangun, kita akan pindahkan sementara gitu ya ke lokasi lain gitu ya untuk ditampung sementara. Nanti setelah bangunan selesai, warga itu akan kembali lagi ke lokasi. Kita sebutnya konsep membangun tanpa menggusur, seperti itu. Baik. Nah, membangun tanpa menggusur ya. Berarti memang warga-warga yang direlokasi terlebih dahulu ya Bu ya, untuk sementara waktu ya Bu ya. Betul. Nah, membangun tanpa menggusur ini yang menjadi menarik karena memang mungkin di benak masyarakat pembangunan ini mungkin merugikan juga masyarakat yang lain. Tapi tadi konsepnya adalah membangun tanpa menggusur. Nah, mungkin kita akan tanya nih sama Bapak Syahroni dan juga Pak Yana yang memang ada di lingkungan pembangunan dari
rumah deret Taman Sari ini sendiri. Nah, Pak Syahroni, tadi kan Ibu juga sempat bilang konsepnya adalah membangun tanpa menggusur. Tapi boleh nggak sih diceritain saat itu di tahun 2017 ada memang rencana untuk membangun rumah deret ini. Saat itu bagaimana Pak? Boleh diceritain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah perkenalkan diri, nama saya Syahroni. Alhamdulillah setelah sekian lama perjalanannya dengan berbagai dinamika di masyarakat pro dan kontra tentang progres pembangunan rumah deret Taman Sari ini, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah bisa terwujud, sekalipun belum 100% itu bisa dihuni, tapi alhamdulillah proyek sudah berjalan dan kami juga punya harapan untuk kami sebagai penerima manfaat daripada progres pembangunan rumah deret ini akan segera menikmati hasil daripada progres pembangunan rumah deret Taman Sari ini. Nah, di sini saya berterima kasih kepada pemerintah Kota Bandung yang telah bisa sekarang mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat, khususnya warga RW 11, dan di sini juga saya sebagai warga terdampak yang dari awal kami agak was-was ketika terjadi pro dan kontra di masyarakat dengan berbagai dinamikanya. Akhirnya sekarang kita bisa betul-betul melihat bahwa apa yang menjadi harapan dari masyarakat itu sekarang sudah di depan mata, gitu kan. Nah, di sini saya sebagai salah satu warga yang setuju terhadap program pembangunan rumah deret ini bukan tanpa alasan. Jadi saya setuju kepada program pembangunan rumah deret ini karena awalnya RW 11 ini adalah perkampungan kumuh, di mana umumnya mayoritas mungkin di atas 75% warga itu rumahnya kecil-kecil. Nah, tapi dihuni oleh banyak kepala keluarga. Ada yang ukurannya cuma 2,5 meter kali 7, ditingkatin jadi 3 lantai. Di situ ada 3 kepala keluarga, bahkan ada 4 kepala keluarga. Nah, sementara di sisi lain juga ada beberapa warga yang rumahnya besar, beberapa rumah, tapi yang punya hanya 1 kepala keluarga. Nah, kalau memang itu tanahnya adalah tanah sertifikat atau hak milik, tidak jadi masalah. Tapi kalau itu adalah tanah milik pemerintah Kota Bandung, artinya milik negara, maka harus ada aspek keadilan yang harus bisa dinikmati oleh masyarakat ini. Sehingga kami, ketika pemerintah punya gagasan untuk melaksanakan pembangunan rumah deret Taman Sari ini, penataan kawasan kembali, kami setuju karena di sana pemerintah memberikan penawaran bahwa masyarakat yang nanti terdampak pembangunan itu 1 kepala keluarga akan mendapatkan 1 unit bangunan. Ini sangat menarik bagi kami. Dan di sini terjadi pro dan kontra masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang merasa bahwa ini adalah tanah kami. Kami merasa punya hak bahwa ini kami adalah warga selama berpuluh-puluh tahun saya menempati di sini. Kami berhak. Ada yang mengklaim bahwa ini adalah tanah negara bebas. Tapi pada kenyataannya sekuat apapun kita mengklaim bahwa itu tanah milik kita, tapi pada kenyataannya kita tidak punya bukti apapun yang menunjukkan bahwa itu adalah tanah milik masyarakat. Sehingga ketika pemerintah punya gagasan untuk mengambil alih, kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus merelakan. Toh pada kenyataannya itu juga akan kembali manfaatnya untuk kepentingan warga masyarakat juga. Dan insya Allah sekarang kami mengawal terus pembangunan rumah deret Taman Sari juga. Kita melihat juga dari perumahan yang kumuh, yang kecil-kecil, penghuninya berjubel-jubel, sementara di sisi lain ada ketimpangan juga yang rumahnya besar juga tapi yang punyanya cuma 1 orang, hanya tapi punya beberapa bangunan besar. Ini kan sekarang ada pemerataan. Jadi ada aspek keadilan yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa menikmati daripada hasil fasilitas yang diberikan negara kepada masyarakat. Baik. Gitu.
Nah, Pak, saat itu kan memang gagasan dari pemerintah juga sudah ada, sudah mungkin dilakukan sosialisasi juga ya, Bu ya. Dan untuk prosesnya sendiri saat itu gimana Pak? Saat memang ini mau dibangun gitu, untuk perpindahan dari sini ke tempat tinggal yang baru itu saat itu seperti apa? Oh, pemerintah waktu itu menawarkan bahwa kita ada konsep membangun tanpa menggusur ya. Bahwa warga masyarakat nanti akan direlokasikan dulu sementara, dipindahkan, bahkan diberikan penawaran silakan warga mau pindah, diberikan uang kontrakan, uang sewa. Selama pembangunan ini belum selesai, masyarakat diberikan uang sewa 26 juta per tahun. Kita mengambil uang sewa itu di sekitaran Taman Sari karena keterkaitan juga dengan masalah pendidikan anak-anak, juga tempat kerja dan lain sebagainya, sehingga pemerintah memberikan keleluasaan silakan mengambil uang sewa itu, memberikan uang sewa itu kepada masyarakat, kemudian masyarakat nyewa atau ngontrak di sekitaran wilayah Taman Sari. Hanya seperti saya di RW 13, yang lain juga ada di RW 12, ada juga yang di RW 4, ada juga RW 15 di sekitaran ini. Nah, nanti ketika ketika pemerintah sudah selesai melaksanakan pembangunan ini, warga akan kembali ke rumah deret. Dan ada prioritas untuk warga terdampak itu akan ada diberikan gratis selama 5 tahun. Baik. Selama 5 tahun. Dan kemudian setelah 5 tahun berikutnya warga akan mendapatkan potongan uang sewa 50% dari uang sewa tersebut. Jadi itu ininya. Nah, jadi memang Bu, saat proses pembangunan ini juga masyarakat ataupun warga yang terdampak ini diberikan keleluasaan juga ya Bu ya oleh pemerintah untuk silakan mau ngontrak di mana aja, dan juga selama pembangunan ini juga terbuka ya, bisa dilihat sama warga sendiri. Seperti itu Bu. Ya, betul. Baik. Nah, ini kan mungkin selain dari Bapak Syahroni yang memang langsung terdampak nih, sebelum kita lanjut ke konsep tadi hunian membangun tanpa menggusur, tapi mungkin pengen tanya dulu ke Pak Yana nih sebagai RW 12, tetangga RW tetangga mungkin juga ikut merasakan dampaknya mungkin sedikit ya Pak ya. Nah, saat pembangunan rumah daerah Taman Sari ini, bagaimana tanggapan Bapak saat itu? Oke, baik, terima kasih. Sebagai warga terdekat, memang di awal proses pembangunan kami juga agak terdampak karena kami juga was-was juga terhadap situasi pada saat itu ya. Tapi kami intinya melihat bahwa ini ada dua kepentingan kan Bu ya, kepentingan dari pihak pemerintah dalam membangun menata kotanya, kemudian juga kepentingan warga juga untuk tinggal di tempat yang layak. Memang ada beberapa permasalahan sosial yang muncul pada saat itu ya, dan memang kita tidak terlalu masuk ke dalam teknis pemecahan masalah pada saat itu, tapi intinya kita berharap apalagi kalau fisik sudah berdiri seperti begini, berharap semua permasalahan selesai, tidak ada yang tertinggal Bu gitu. Kemudian ada beberapa kasus permasalahan bisa diselesaikan oleh DPKP juga, sehingga proses pengalihan atau relokasi nanti bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kami sebagai tetangga dari RW 11 dan rumah deret juga merasa aman, kemudian memiliki tetangga dengan situasi fisik lokasi yang lebih nyaman, lebih baik. Ya, mudah-mudahan kedua belah pihak, baik pemerintah dan pihak masyarakat, bisa mengambil manfaat dari proyek ini. Demikian. Baik. Nah, jadi memang ini masyarakat juga turut merasakan terbantu juga ya Bu ya dengan adanya ini, apalagi tadi ada keleluasaan untuk kontrak dimanapun, diberikan juga uang untuk mengontraknya, dan diberikan nanti setelah 5 tahun ada uang potongan juga untuk sewa ya Pak ya. Ini memang insya Allah semoga terrealisasi secara maksimal ya Bu ya. Nah Bu, untuk tadi kan ada beberapa standar memang layak huni itu seperti apa. Nah, mungkin yang menjadi utama adalah yang harus diperhatikan adalah keamanan. Dan untuk keamanan dari Lembur Sunda Kiwari ini seperti apa Bu? Apakah memang sudah dipertimbangkan juga secara desainnya Bu, seperti apa? Ya, maksudnya keamanan dari bangunannya ya. Betul. Dari keamanan bangunannya sendiri sebenarnya kami kan juga membangun itu juga maksudnya tidak sembarangan gitu ya. Jadi kita juga kan merencanakan dengan detail, dan juga ini juga kita ada juga
masukan dan juga arahan-arahan dari tim ahli bangunan gedung yang mengeluarkan IMB gitu ya. Sebelum mengeluarkan IMB itu kita asistensi dulu gitu ya, beberapa kali ada beberapa konsep misalnya strukturnya ini nggak cukup untuk ini. Nah itu jadi kita rubah lagi gitu ya, rubah lagi struktur, kemudian desainnya juga mengikuti arahan-arahan apa yang dari tim ahli bangunan gedung itu arahkan gitu ya. Itu jadi otomatis kita pun mengikuti aturan-aturan dari standar nasional ya, SNI yang ada. Jadi termasuk tahan gempa, kemudian juga dari ketahanan terhadap bencana dan lain-lain sudah dimasukkan ke dalam perencanaan tersebut ya. Jadi otomatis perencanaan kita itu semua sudah mengikuti aturan standar yang ada. Dan insya Allah bangunan yang ini semuanya sudah aman gitu ya, dan juga itu dan juga sudah terbukti bukan terbukti ya, sudah diterbitkan dengan IMB itu udah pasti aman gitu ya. Seperti itu, nah jadi nggak usah khawatir ya, warga juga jangan khawatir gitu ya. Ada di sana udah pasti aman deh gitu. Baik. Nah memang ini juga melalui proses perencanaan yang panjang juga ya Bu ya. Betul, tadi ya. Betul. Baik. Nah Bu, untuk dari Lembur Sunda Kiwari sendiri ini tuh tadi kan memang warganya sebelumnya juga direlokasi terlebih dahulu ya Bu ya. Memang ini akan ada berapa unit Bu yang dibangun Bu? Jadi kalau dari total perencanaan di awal gitu ya, kita total perencanaan awal itu ada sekitar 479 unit ya. Jadi dulu itu kita merencanakan pembangunan ini kan dulunya itu kumuh, dulunya kumuh dan ada sekitar 198 kakak di dalamnya. Tapi kita itu juga mempunyai permasalahan tentang backlog hunian gitu. Jadi ada warga-warga yang memang belum punya tempat tinggal gitu. Nah kita itu salah satu lokasi yang kita akan siapkan untuk hunian tersebut adalah di lokasi ini gitu, di Rumah Deret Taman Sari ini, di mana lokasi yang sekarang yang asalnya ada 198 kakak itu nanti di sana akan menampung sekitar 479 unit gitu ya. Di awalnya itu kita merencanakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan warga-warga yang memerlukan hunian itu juga nanti akan dapat merasakan gitu ya, merasakan hunian di Rumah Deret Taman Sari ini seperti ini. Di awalnya memang 479 Bu untuk untuk memenuhi kebutuhan hunian di Rumah Deret Taman Sari ini gitu. Baik. Dan untuk satu unit ini diharapkan bisa dihuni oleh satu kepala keluarga ya Bu ya? Ya, kita memang dari awal itu untuk yang warga terdampak di RW 11 ini di sana sudah ada kebijakan wali kota langsung waktu itu. Jadi untuk satu kepala keluarga itu dapat satu unit. Jadi misalnya dalam satu, tadi menurut Pak Syahroni itu dalam satu rumah itu ada 3 kepala keluarga, berarti mendapatkan 3 unit. 3 unit. Ya, kita melihat dari kartu keluarga yang ada datanya. Nah, seperti itu. Baik, jadi juga ini mempertimbangkan kenyamanan juga ya Bu ya. Betul. Karena memang kalau misalkan satu ruangan terus juga luasnya terbatas gitu Bu ya, dihuni oleh banyak orang, pas sesedek kenapa gitu. Nah Bu, mungkin ini pertimbangannya apa sih Bu? Tadi kan Rumah Deret Taman Sari gitu ya. Apa pertimbangannya dibangun secara vertikal tidak horizontal Bu? Ya. Jadi gini, kalau untuk Kota Bandung sendiri sebenarnya kan memang tadi ya di Kota Bandung itu sudah penuh sekali bangunan itu. Jadi sudah tidak ada lagi lahan yang memang bisa untuk dibangun lagi. Sedangkan warga atau kepala keluarga yang membutuhkan rumah itu sangat banyak gitu ya, banyak sekali. Nah itu kan juga kita harus punya strategi apa yang bisa untuk dilaksanakan di Kota Bandung. Nah, selain itu juga amanat dari rencana tata ruang wilayah kota juga itu udah harus ke atas gitu, vertikalisasi. Jadi memang di Kota Bandung ini sudah tidak mungkin lagi lahan landed semua, apalagi juga melihat dari nilai tanahnya juga sudah tidak memungkinkan gitu ya. Jadi otomatis harus ke vertikal. Jadi memang ada transformasi pembangunan dari landed housing ke vertical housing gitu. Seperti itu mungkin juga nanti ke depannya hampir semua lokasi di Kota Bandung akan divertikalkan, tapi juga melihat dari daya dukung tanah dan daya dukung lingkungan. Betul, karena memang fondasi bawahnya juga menentukan ya Bu ya.
Baik. Nah Bu, dengan dibangunnya Lembur Sunda Kiwari ataupun Rumah Deret Taman Sari ini berarti berapa banyak masyarakat yang terakomodir Bu dengan adanya pembangunan ini Bu? Tadi memang kalau di perencanaan di awal itu ada sekitar 479 unit yang akan kita siapkan dibangun. Tapi memang pada kenyataannya juga sekarang ini baru dibangun baru tahap 1 ya. Jadi blok A dan C dulu. Blok A dan C ini total unitnya baru 191 unit gitu ya. Tapi nanti sisanya kita akan menyiapkan di blok B dan D. Itu juga kemungkinan mungkin tidak bisa mencapai sampai 479 unit gitu ya. Kita melihat juga dari intensitas yang diperbolehkan sesuai rencana detail tata ruang kota, rencana kotanya seperti apa diperbolehkannya di sana. Ya kita mungkin tambahannya itu ada sekitar 200-an gitu ya, 270-an. Jadi kemungkinan juga totalnya mungkin mencapai dari sampainya mungkin 400-an gitu, 400-an unit. Dan berarti kalau 400-an unit itu berarti sekitar 400 kepala keluarga yang bisa kita tampung gitu di sana gitu. Baik. Nah untuk pembangunan ini sendiri berarti memang diprioritaskan untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak saat itu ya Bu ya? Betul. Apakah ada kemungkinan untuk mungkin nih masyarakat sekarang lagi nonton, apakah mereka ada kemungkinan untuk juga menyewa unit atau seperti apa Bu? Ya. Memang tadi ya, jadi kalau misalnya kita sebenarnya gini, tadi konsep membangun tanpa menggusur itu adalah kita membangunkan rumah yang tadinya untuk warga yang ada di sana, tapi juga kita membangunkan rumah untuk warga yang belum mempunyai rumah. Jadi selain warga yang terdampak di sini, kita juga membolehkan warga-warga lain yang bisa masuk. Tapi nanti kita lihat kriterianya, apakah masuk kriteria atau tidak gitu. Karena kalau kita bangun itu sebenarnya untuk warga masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi mungkin nanti juga diseleksi gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat umum itu diperbolehkan apalagi yang dia belum punya rumah. Seperti itu. Dan ini juga sifatnya sewa ya. Rumah sewa ya. Baik. Nah jadi ini wargi Bandung yang mungkin sedang menonton dan juga melihat ataupun memiliki keluarga yang memang belum memiliki rumah yang layak huni, ini juga bisa disewa oleh masyarakat umum tapi tetap diseleksi dulu karena memang peruntukan dan tujuannya adalah memberikan hunian yang layak kepada memang masyarakat yang berpenghasilan rendah ya Bu ya. Nah ini tadi Tower A dan Tower B ya Bu ya, yang Tower C maaf ya, A dan C yang baru dibangun. Ini nanti rencananya kapan Bu akan dilanjutkan lagi secara maksimal Bu? Ya. Sebenarnya kalau Tower A dan C ini belum selesai ya, masih ada tahap berikutnya. Tapi sebenarnya kalau unit C-nya sendiri, Tower C-nya sendiri sudah beres gitu ya, sudah siap dihuni juga. Tapi kita menunggu kalau untuk Tower A dan C ini kemungkinan besar selesai di tahun 2023 ya. Jadi dan ada masjid juga, itu juga mungkin bisa selesai. Sedangkan Tower B dan D itu sekarang ini progres perencanaan pembuatan DED ya, Detail Engineering Design pada tahun ini, dan kemungkinan di tahun depan kita mencoba untuk menyiapkan anggarannya gitu ya. Kami juga apakah nggak tahu dari anggaran APBD ataukah nanti kita membantuan ke APBN juga gitu ya. Tapi direncanakan di tahun berikutnya gitu. Nah kemungkinan kalaupun ada bantuan atau ada dana, kemungkinan di tahun 2024 atau 2025 itu sudah semuanya sudah rampung gitu sudah rampung untuk A dan C ya Bu ya? Untuk ABCD. Oh ABCD, berarti semua di tahun 2025. Kalau A dan C itu 2023 itu sudah rampung semua. Baik, insya Allah ya Pak ya. Setelah penantian panjang ya Pak ya, akhirnya insya Allah semoga ini juga semakin ada titik terang. Kalau misalkan ini udah berapa persen Ibu berarti? Kalau ini yang sekitar 90%-an kalau A dan C ini ya. Hampir 90% lah kalau kita hitung. Jadi kekurangannya ya tinggal 10%-an itulah paling. Yang paling mungkin finishing ya Bu ya, untuk finishing sendiri. Nah mungkin ini terakhir kepada Pak Syahran ini. Sebelumnya Bapak tinggal di RW 11 itu satu rumah ada berapa kepala keluarga Pak? Saya itu satu rumah itu ada 4 kepala keluarga. 4 kepala keluarga. Rumahnya ukuran 68 kalau nggak salah 68. Ini itu ada 4 kepala keluarga. Nah, jadi nanti begitu kembali lagi ke sini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah, kami punya 1 unit rumah untuk 1 kepala keluarga. Baik. Ya, baik semoga
penantian panjang ini juga berbuah indah ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Nah mungkin harapannya nih Pak, jika nanti ini sudah selesai, harapan Bapak apa? Silahkan. Harapan saya setelah nanti warga masyarakat RW 11 kembali ke rumah deret Taman Sari yang sekarang sudah dibangun, ya kita punya harapan bahwa di samping tempat tinggalnya lebih layak, lebih sehat, juga di sana ada beberapa ruang-ruang usaha yang sehingga masyarakat itu dapat meningkatkan perekonomiannya lebih baik. Betul. Gitu. Itu yang kita harapkan, karena kita juga buat apa rumah tinggalnya jadi bagus tapi kalau ekonominya juga nggak jalan gitu kan. Betul. Makanya sesuai dengan apa yang dulu direncanakan oleh pemerintah Kota Bandung, bahwa di sana ada ruang-ruang usaha yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar RW 11 khususnya. Itu saja harapan kami. Baik, semoga pembangunan ini lancar ya Bu ya. Amin. Semoga tepat waktu juga 2023 dan 2025 semuanya bisa berkumpul kembali, bisa Amin. kembali ketemu sama tetangga-tetangga lama ya Pak ya, betul. bisa main-main lagi ke RW 12, RW 11 dan RW 12 bisa bertetangga lagi. Baik. Nah, wargi Bandung itu tadi perbincangan Tadeo bersama dengan DPKP dan juga warga terdampak dari pembangunan Lembur Sunda Kiwari. Semoga rencana-rencana yang memang saat ini sedang dilaksanakan juga berjalan secara lancar dan lalu juga penantian panjang dari warga ini bisa berbuah manis dan kembali bisa bertemu dengan tetangga-tetangganya. Untuk itu, Tadeo pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap saksikan Ngariung episode-episode selanjutnya. Tadeo pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.